ngambek karena nggak dipanggil Shin Tae-yong. Elkan Bagot nekat lakukan hal ini. Media Vietnam sampai berani katakan seperti ini. Bukan main. Waktunya striker tajam Liga 1 unjuk gigi. Keputusan hebat Shin Tae-yong bikin Tanzania was-was dengan kekuatan Indonesia. Bikin merinding. Hati masyarakat Indonesia bisa terenyuh mendengarnya. Pesan luar biasa Yance setelah gagal perkuat timnas Indonesia. Sampai gegerkan Vietnam dan sekitarnya. Pemain timnas Indonesia ini harusnya sadar diri dan minta maaf ke Shin Tae-yong dan masyarakat Indonesia agar tidak berlarut-larut dalam masalah ini. Dan Shin Tae-yong juga membuka pintu maaf agar memanggil kembali Elkan Bagot. Kalau seperti ini, kondisi internal timnas Indonesia jadi tidak fokus untuk menghadapi dua pertandingan penting pada babak 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Admin berharap dalam waktu sisa ini Elkan Bagot datang pada sesi latihan timnas agar kekuatan timnas Indonesia bertambah. Menurut kalian gimana guys? Apakah mengharapkan Elkan Bagot kembali lagi? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Hal ini karena keputusan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dinilai cukup mengejutkan sebab tak memanggil pemain berusia 21 tahun tersebut. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Shin Tae-yong. Namun tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Bahkan ada tambahan pemain jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. PSSI memastikan Shin Tae-yong menambah 2 pemain lain untuk menambah kekuatan skuad Garuda jelang melawan Irak dan Filipina. 2 pemain tersebut yakni Malik Rizaldi Madura United dan Nado Argawinata Borneo FC. Lagi-lagi tak ada nama Elkan Bagot dalam daftar pemain tambahan tim Merah Putih ini. Tak dipanggilnya Elkan Bagot ke timnas Indonesia ini disebut-sebut ada hubungannya dengan pemanggilan sebelumnya. Pemain keturunan Indonesia Inggris tersebut sebelumnya memang sempat memanggil Elkan Bagot ke timnas U-Strip 23 Indonesia untuk membantu tim berjuang di playoff Olimpiade 2024 di Paris. Kala itu, timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea dan tim kehilangan beberapa pemain di lini belakang seperti Rizky Ridho yang kena kartu merah dan Justin Hubner yang kembali ke klubnya Cerezo Osaka. Untuk itu pada momen penting untuk lolos ke Olimpiade 2024, Shin pun berharap Bagot bisa menambah kekuatan tim Merah Putih. Namun siapa yang menyangka Elkan Bagot tak merapat ke timnas U23 Indonesia, justru ia terlihat liburan ke Maladewa. Walaupun terkait pemanggilan ini juga tak lepas dari izin klub karena saat playoff Olimpiade 2024 ini berlangsung tidak bertepatan dengan agenda FIFA. Situasi ini membuat klub tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Tetapi saat Bagot tak bergabung dengan skuad Garuda Muda yang tengah berjuang tersebut langsung mendapat kritikan dari publik. Ditambah lagi saat Shin Tae-yong ditanya alasannya tak memanggil Elkan Bagot memberi jawaban yang cukup mengejutkan. Mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut meminta wartawan dan netizen untuk menanyakan langsung kepada Bagot. Ternyata hal itu membuat situasi semakin pelik dan menjadi sorotan hingga ke media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha membuat artikel tentang Elkan Bagot dan menyebutkan bahwa mantan pemain Gillingham tersebut berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia. Tak dipanggil back naturalisasi itu berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.com Jumat 31 Mei 2024. Dalam artikel ini, Soha menyebut Bagot adalah pemain naturalisasi, tetapi kenyataannya ia bukan dinaturalisasi tetapi memilih kewarganegaraan Indonesia di usia 18 tahun. Situasi Bagot ini bisa dipastikan berbeda dengan beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia.
Akan tetapi yang menjadi sorotan yakni terkait Elkan Bagot yang baru saja menghapus nama PSSI dari halaman biografi Instagram pribadinya. Pemain Madura United Malik Rizaldi menanggapi pemanggilan perdana dirinya ke Timnas Indonesia. Rizaldi yang bakal menjadi muka baru di skuad Timnas Indonesia Shin Tae-yong dipanggil untuk menggantikan posisi Yance Sayuri yang dipulangkan dari skuad Garuda. Alhamdulillah sangat bersyukur dikasih kesempatan membela Timnas, kata Rizaldi kepada inilah.com di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Jumat 31 Mei 2024 malam. Pemain berusia 27 tahun mengaku tak ingin menyia-nyiakan pemanggilan dirinya ke skuad Garuda. Ia juga berjanji akan berjuang sekuat tenaga guna mencuri perhatian Shin Tae-yong dan menempatkannya sebagai ujung tombak merah putih di laga terdekat. Ya, saya hanya ingin berusaha menampilkan yang terbaik kepada Coach Shin ya, tapi main atau tidak terserah Coach Shin, ujarnya. Asal tahu saja, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak 6 Juni dan Filipina 5 hari setelahnya. Rizaldi, pemain yang berstatus sebagai bomber lokal paling tersubur di Liga 1 musim ini, tak memungkiri kalau dirinya ingin segera debut berseragam Timnas di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ya, pasti berharap, tapi saya hanya ingin menunjukkan yang terbaik saja ke Coach Shin. Itu terserah semua, tergantung Coach Shin main atau tidaknya, kata pemain yang sudah mengemas 12 gol di Liga 1 musim ini. Sebagai persiapan 2 laga penutup putaran kedua, Indonesia akan menjajal kekuatan negara Afrika, Tanzania yang merupakan negara peringkat 119 pada ranking FIFA per 4 April lalu. Laga melawan Tanzania dimainkan di Stadion Madia GBK, Jakarta pada Minggu 2 Juni 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Rizaldi dipastikan tidak dapat berleha-lega usai menghantarkan Madura United keluar sebagai runner-up Liga 1 2023 per 2024 pada Jumat malam. Rencananya Rizaldi akan terbang menuju Jakarta untuk bergabung bersama skuad Garuda pada Sabtu ini atau sehari sebelum laga melawan Tanzania. Nasib buruk selalu dialami Yance jelang akan memperkuat Timnas Indonesia. Mengapa demikian bisa terjadi? Seolah semua tak percaya. Padahal ini pemain bagus dan berkualitas yang sangat layak memperkuat Timnas Indonesia. Masyarakat Papua bisa sedih mendengar berita ini. Pernyataan bikin haru Yance Sayuri. Begini lengkapnya Yance Sayuri buka suara setelah dicoret Timnas Indonesia karena cedera. Yance Sayuri dicoret dari skuad Timnas Indonesia untuk laga lawan Irak dan Filipina karena mengalami cedera. Konfirmasi ini dinyatakan Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji pada Jumat 31 Mei 2024. Sejatinya Yance sempat memenuhi panggilan Timnas Indonesia dengan hadir sejak latihan perdana pada Selasa 28 Mei 2024. Sayangnya Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan ketahanan yang sudah dilewati beberapa putaran. Kemudian pemain PSM Makassar itu mendapat perawatan medis dan keluar dengan kaki kiri diperban. Setelah 3 hari dalam pantauan dokter, Yance pada akhirnya harus dipulangkan. Yance Sayuri insya Allah nanti akan kita sesuai dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, ujar Sumarji saat ditemui awak media termasuk Bola Sport. Di Stadion Madia Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 31 Mei 2024. Tadi disepakati akan kita pulangkan, tambahnya. Sebagai ganti Yance, Shin Tae-yong memanggil winger Madura United Malik Rizaldi. Pasca dicoret, Yance pun membagikan kekecewaannya melalui Instagram pribadinya. Bahkan pemain asal Kepulauan Yapen itu heran mengapa dirinya selalu cedera saat dipanggil Timnas Indonesia. Bergabung bersama Timnas Indonesia adalah suatu kebanggaan tersendiri dalam diriku, tulis Yance, dalam suatu permainan sepak bola hall yang dihindari atau tidak diinginkan setiap pemain adalah cedera. Dan hal ini yang saya pribadi tidak inginkan untuk alami. Namun entah mengapa setiap dipanggil untuk membela Timnas Indonesia, saya selalu mengalami cedera.
Apakah mungkin belum rezeki saya untuk membela timnas Indonesia? Dalam pengalaman ini, saya akan fokus pemulihan dan semoga pemulihan saya berjalan cepat, tambahnya. Memang bukan pertama kali ini Yance dicoret saat pemanggilan timnas Indonesia karena cedera. Saat Piala Asia 2023 lalu, Yance juga gagal bermain karena cedera. Pemain 26 tahun ini baru mencatat 1 caps bersama timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Kala itu Yance bermain 81 menit saat timnas Indonesia menahan imbang 2-2 lawan Burundi pada 28 Maret 2023.